Saya doakan semuanya jadi orang kaya yang dermawan. Amin. Yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus yang perempuan betul-betul menjadi al-mukhlisat al-ghaliyat. Amin. Apa itu al-mukhlisat al-ghaliyat, Pak Saiful? Al-mukhlisat al-ghaliyat itu artinya adalah harta yang paling berharga. Jadi di dalam kitab Tarbiyatul Aulad li ummatil mukminin itu dijelaskan dalam satu bab, khusus ada satu bab judulnya itu Al-Mukhlisat Al-Ghaliyat. Saya cari tahu artinya, ternyata diambil dari hadis yang intinya adalah perempuan itu adalah harta yang paling berharga di dunia. Maka kalau ada seorang laki-laki, seorang suami punya anak perempuan, harus bersyukur betul. Ya, harus bersyukur betul. Karena apa? Karena dia mempunyai harta yang paling berharga. Tetapi harta ini akan bisa berubah turun drastis harganya ketika tidak dijaga dengan baik. Contoh, boncengan sama lawan jenis pakai jurus celurit. Celuritnya 2 hancurlah harganya itu. Ya. Siapa yang paling sengsara ketika ada anak perempuan boncengan dengan laki-laki yang bukan suaminya? Dia berpelukan, pegangan tangan. Yang paling sengsara pertama bapaknya. Oke. Paham? Bapaknya. Siapa? Bapaknya. Jadi kamu itu belum dikatakan anak yang sayang sama orang tua kalau kamu tidak bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua kamu dan kamu tidak bisa menjaga diri kamu dari gangguan laki-laki yang bukan. Jelas? Jelas? Wah, aku tersinggung sama Pak saya tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita sholawatan dulu saja biar hatinya kuat menerima singgungan-singgungan saya yang lain. Ya, udah makan kan? Ya, baik yuk bareng-bareng ikuti saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sungguh-sungguh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati beserta adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah. Ini tarawih saya yang paling berkesan karena jamaahnya banyak.
biasanya makmum di belakang saya yang bertahan sampai 23 itu paling banyak 10. Kalau sudah mendekati lebaran itu ada cuma 5. Pas hari pertama itu full ya, dan hari ini berbesar ya. Biasanya saya tarawih 23, makmumnya 10. Hari ini tarawihnya 11, tapi makmumnya full. Alhamdulillah. Anak-anak, semoga puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tahun depan kita masih dipertemukan bulan Ramadan. Amin. Artinya kita panjang umur. Hari ini ada 2 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang kedua berkaitan dengan anak-anak, ya, berkaitan dengan diri kita. Saya awali yang berkaitan dengan diri kita dulu, ya. Mobil khusus di sini adalah anak-anak yang hari ini nginap di sini, ya. Maka kamu ketemu malam hari ini harus dapat ilmu, Maka saya akan awali dengan sebuah cerita. Cerita ini real, nyata dan terjadi, bukan fiktif. Tahun 2011 saya dititipi 24 anak oleh guru BK. Yang anak ini bermasalah. Dia dititipkan ke saya untuk diasuh 24 jam. Ada anak-anak yang karakternya itu satu sama lain itu memang berbeda. Dan saya dalam satu hari tahu semua karakternya karena saya orangnya super galak. Galak dalam artian sayang, bukan galak itu benci, enggak. Ya. Nah, seiring berjalan waktu, anak-anak ini mulai paham dengan pola pendidikan saya yang keras, yang tegas. Tapi anak-anak ini tahu kalau saya itu bukan membenci tapi sayang sama mereka. Sampai akhirnya suatu ketika setiap 41 hari itu, selapan sekali, 35 hari, itu anak-anak saya perbolehkan pulang ketemu orang tuanya. Anak SMA. Nah, di saat perpulangan bulan tertentu, ada satu anak ini nggak nyampe ke rumah, dan saya diunek-unek bapak ibunya, di telepon dan lain sebagainya. Pak, ini nanti pamit, sudah bawa HP-nya sudah diambil. Kalau selama tinggal sama kami, HP-nya saya simpan. Mau pulang itu sudah bawa tas, sudah bawa baju, sudah handphonenya saya kasihkan, dan dia sudah ngisi absen baik di sekolah maupun di asrama. Nah, terus kemana Pak? Ini sudah malam minggu. Saya tidak tahu, saya bilang. Ya, tadi pamitnya pulang. Akhirnya sampai saya ikut mencari juga itu sampai malam Senin anak ini belum kembali. Baik, Senin pagi saya standby di pos satpam. Ya, satpamnya saya ajak kerja sama semua. Pak, kalau anak ini datang, kok saya pas nggak lihat atau saya pas udah masuk kelas, tolong difoto. Akhirnya sama satpamnya itu difoto posisi saya ngajar jam berapa. Akhirnya difoto nih, keren itu dikirim ke saya. Pak, ini tadi yang nganter pakai motor warna merah seperti ini. Oke, yang nganter ya pemuda laki-laki, dan yang pergi itu perempuan kelas 11, dan dia ranking 1 di kelasnya, jurusan IPA. Cita-citanya mau jadi bidan. Saya tahu karena sering saya tanya cita-citanya apa. Nah, malamnya saya panggil jam 10 malam ketika temannya tidur, saya panggil, saya interogasi, nggak mau ngaku.
saya sampaikan, ketika saya di Blonton, di pesantren Blonton, saya itu bagian keamanan. Biasa interogasi orang, biasa nangkep santri kabur, ya, biasa mengungkap pencurian dan lain sebagainya. Kalau kamu ingin saya interogasi sampai azan subuh, saya terbiasa. Mau ngaku apa mau sampai subuh? Akhirnya dia menyerah. Saya ngaku aja, Pak. Oke, kemana kamu? Kok nggak pulang ke rumah orang tua? Saya main sama pacar saya. Oke. Gak usah dikomentari dulu. Ini bukan postingan TikTok kok. Komentari. Nah, kemana kamu pergi sama pacar saya? 2 hari sama si A? Enggak, Pak. Hari kedua ganti sama si B. Lancar. Poin. Dulu istilah itu saya belum punya. Tapi kemarin saya ngisi pembinaan di SMP Negeri 2 Purbalingga di depan rumahnya Pak Ismadi. Itu ada anak itu nulis di kertas. Saya suruh nulis satu persatu apa sikap yang tidak kamu sukai dari temanmu. Pertama yang dia nulis itu sasima. Bilang bahasa Jawa. Saya bahasa Indonesia, sana sini mau Pak. Gak ada harganya. Oke. Saya tanya sama dia ini, kamu punya pacar berapa? 5 Pak. Ya, untung saya nggak pingsan. Tapi saya merinding. Ya, merinding khawatir bapaknya itu besok tidak bisa bertanggung jawab di depan Allah. Saya itu pengen nangis karena tak bayangkan bapaknya besok disidang di depan Allah mempertanggungjawabkan tingkah laku anaknya itu. Di mana letak kesetiaan kamu sama bapakmu? Kalau kamu masih mau dibonceng sama laki-laki ya bukan suami. Karena apa? Saya laki-laki. Dan saya seorang bapak. Dan saya merasakan betul, saya membayangkan bagaimana seorang bapak harus mempertanggungjawabkan kelakuan putrinya itu di depan Allah. Dan bapaknya harus disiksa gara-gara kelakuan anak. Akhirnya anak itu nangis. Saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu nggak mau pulang? Ini yang pelajarannya di sini buat kalian. Jangan kalian melakukan yang dilakukan anak ini. Ya, alasannya ini yang penting. Kenapa kamu melakukan itu? Yang pertama, saya benci sama ibu saya, Pak. Kenapa saya bilang? Karena ibu saya selingkuh dengan laki-laki lain. Dan bapak saya selingkuh dengan perempuan lain. Boleh tutup. Dengarkan, belum selesai. Oke, saya terima alasannya. Yang kedua, kenapa? Saya punya cita-cita, Pak. Tapi orang tua saya nggak mendukung sama sekali. Oke, saya terima alasan. Dia sampaikan semua alasannya. Besok pagi, kepala sekolah, wakakurikulum, BK, wali kelas, orang tuanya dua-duanya saya panggil di rumah saya. Dan bapaknya saya ceramai habis-habisan. Tahu apa yang terjadi? Sujud bapaknya depan saya nangis-nangis. Pertanyaan saya sederhana ke bapak. Emang jenengan kuat menghadapi Allah? Jenengan ketemu bupati sendirian aja. Kita ketemu sowan bupati itu kantornya sendirian. Minder nggak? Minder nggak? Ada rasa takut nggak? Ada rasa gugup nggak? Ini baru sowan bupati. Kalau sowan bupati bareng-bareng kita berani, harusnya kalau kamu pengen sowan Gusti Allah tenang hatinya, bareng-bareng. Makanya sholat itu jamaah, jangan sendiri. Sowan bupati aja bareng-bareng, sowan Gusti Allah
kudune jamaah. Jelas? Akhirnya bapaknya ini nangis. Pak, tidak ada pilihan lain. Anak ini harus dibawa ke KUA besok pagi. Kenapa Pak Saiful? Kalau anak ini tidak dibawa ke KUA besok, saya khawatir jenengan tidak akan mampu menanggung dosanya. Mau sampai kapan dia berbuat zina? Apa jenengan mampu menghadapi pengadilannya Allah, sidangnya Allah? Nggak bisa jawab bapak sama ibu. Sudah saya bilang, tarik dari sekolah ini, suruh dia milih mau nikah dengan yang nomor berapa. Akhirnya anak itu terpaksa harus ditarik. Sekarang saya tanya, bidannya tercapai? Terwujud enggak? Ranking 1 jurusan IPA. Saya tahu nilai matematika fisikanya seperti apa. Tapi dia merusak dirinya hanya karena urusan cinta sesat. Oke, ini contoh anak yang bersikap salah. Harusnya ketika kamu seperti itu, ketika kamu kecewa dengan masalah rumah, kamu ada problem di rumah, ya jangan tambah problemnya. Orang tuamu problem, keluargamu problem, jangan kamu tambahi sendiri dengan membuat problem di diri sendiri. Ini bodoh namanya. Bodoh ini punya kakak kandung namanya goblok. Paham? Jelas? Pak Saiful bahasanya kasar, salahin yang undang saya. Ya, protes. Enggak di kayak gitu kan kadang kamu nggak undang saya pakai bahasa halus. Oke, ini sebuah kebodohan anak ini. Pinter di kelas ranking 1, sering ngajarin temennya di kamar. Ya, dan saya tahu dia hafalan Qurannya paling banyak. Bapak saya pun tahu setiap habis subuh setoran sama saya. Setahun dia 3 juz selesai. Target saya, ya 3 tahun sama saya paling enggak 8. Tapi akhirnya saya suruh naik orang tua. Dan orang tua itu besar luar biasa. Tapi sikap anak ini yang saya sayangkan. Ya, yang saya sayangkan. Pak, kok nggak dirawat aja? Lah kalau saya rawat nanti tiba-tiba ada anaknya, nanti saya dirujuk. Betul nggak? Nah, makanya saya suruh bawa ke KUA saja. Itu lebih aman. Dan saya nggak tahu, ya nggak tahu dia mau nikah sama yang nomor berapa. 5. Dari 5 itu yang 2 sudah punya suami istri dulu. Anda nggak karuan kan? Sikap bodoh apa pinter ini? Sikap bodoh apa pinter? Kalau ada anak SMK negeri Nabrak seperti itu, berarti kamu terinspirasi dari kebodohan. Paham? Jelas? Oke, cerita kedua. Real, nyata, adik kelasnya kali ini. Tok-tok gitu, ngetuk pintu rumah saya. Kenapa Mbak? Kelas 10. Pak, saya mau berhenti sekolah aja. Kenapa? Saya mau jadi anak pang aja. Kenapa saya bilang? Kamu tuh berprestasi loh. Bahkan dia ini pramukanya itu di kota Magelang tuh berprestasi. Berprestasi dan di SMP-nya itu SMP favorit. SMP favorit, anaknya kecil, mungil. Ya, kecil, mungil, putih, manis. Tapi pendek anaknya, tapi cerewetnya minta ampun. Dan pemberani. Lah tiba-tiba ketuk rumah saya, Pak pengen curhat, isi curhatnya Pak, saya mau berhenti mau jadi anak. Saya tanya, kenapa alasanmu? Anak pang itu bebas kok Pak. Bebas. Kalau lapar tinggal trek om.
dapat uang, makan, tidur, lapar, lampu merah lagi. Oh, kata, no merah gitu. Oke, saya bilang. Saya mau tanya, apa penyebabnya? Saya benci dengan rumah saya. Oh, kenapa? Saya nggak mau pulang ke rumah. Karena saya sering menyaksikan ibu saya ditempelin sama bapak saya. Saya nggak tega melihat ibu saya disiksa terus sama bapak saya kalau pulang kerja. Dan bapak saya sering mabuk. Bapak saya kalau pulang mesti bau minuman dan mabuk, dan mesti ibu saya kena pukul sampai berdarah. Saya anak perempuannya nggak berani ngapa-ngapain. Saya benci rumah saya mau pulang dan saya mau keluar dari sini. Oke, akhirnya saya tenangkan. Begini, kamu nggak usah pulang. Kamu nggak usah pulang. Ya, nggak usah pulang. Kalau kamu butuh uang, kamu cukup hubungi kakakmu saja, suruh nganter sini. Terus gimana Pak? Kamu tinggal sini aja sampai lulus. Orang tua saya lupakan dulu, tapi tiap ba'da sholat kamu doakan Rabbi firli walidayya. Saya kasih PR. Tiap ba'da sholat satu Fatihah untuk bapakmu, satu Fatihah untuk ibumu, dan Rabbi firli satu kali. Paham? Siapa? Jangan keluar, jangan berhenti sekolah. Kamu cita-citanya apa? Pulau pengen jadi guru kimia Pak. Oke. Lanjut, saya bilang. Lanjut, dia ambil jurusan IPA. Singkat cerita, lulus. Lulus, Pak, saya harus gimana? Kuliah di Jogja, cari beasiswa. Akhirnya dia dapat beasiswa di UIN Jogja. Terus problem pun Pak, kan saya nggak boleh tinggal sini lagi. Kamu cari pesantren di Jogja. Singkat cerita, dia gabung temennya orang Candi Mulyo, ya, mondok di pesantren Tahfidzul Quran. Menjelang skripsinya selesai, dia ke rumah saya, minta izin, Pak, saya mau pulang, mau keluar dari pesantren. Maka udah wisuda, skripsinya udah mau selesai kok Pak. Hafalanmu gimana? Alhamdulillah 30 juz sudah selesai saya hafalkan. Saya tanya, kenapa kamu mau pulang? Bapak saya sakit Pak, hanya bisa berbaring di rumah. Dan bapak saya itu nggak mau makan apapun kecuali saya yang nyuapinnya. Disuapin ibu saya nggak mau, suapin kakak saya nggak mau, suapin adik saya laki-laki nggak mau. Bapak saya cuma mau makan kalau yang nyuapin saya. Saya tanya sama kalian, siapa yang mengendalikan hatinya? Siapa yang membuka hati bapaknya? Itulah power doa kursi. Siapa yang akan menyelamatkan bapaknya ini besok dari siksa api neraka? Anaknya. Hafal Quran. Paham mana? Jangan kamu malah joroke bapakmu masuk neraka. Kalau bisa diselamatkan. Maka di dalam tafsir surat At-Tur itu disampaikan oleh Rasulullah, ada seorang laki-laki, seorang bapak masuk surga, sampai ke surga bingung. Dia bingung gini, ana lihadihi, ya Allah, kok saya masuk surga ya? Saya kan ahli maksiat. Kok saya ada di sini? Dia ngerasa dirinya tidak pantas. Dia tanya sama Allah, ya Allah, ana lihadihi, kenapa saya mendapatkan ini? Kok saya surganya bagus? Kok surga saya keren? Saya kan ahli maksiat, dosa saya banyak. Kenapa saya dapat tempat yang mulia seperti ini? Dijawab sama Allah, bi istighfari waladika laka. Kamu dapat derajat di surga ini sebab anakmu istighfar tiap habis sholat untuk kamu bapak. Jadi ketika seorang anak istighfar untuk kedua orang tuanya, itu bisa mengantarkan orang tuanya derajatnya mulia. Tapi nek kamu di luar sekolah, boncengan kalau orang lanang bukan suamimu, pakai jurus celurit double tadi, kiri kanan, ya besar kayak kasihan orang tuamu. Paham? Kenapa ini saya sampaikan anak-anak?
Karena kalian itu kata Rasulullah al-muqnisat al-ghaliyah, harta yang mahal harganya. Itulah perempuan. Kok bisa seperti itu Pak? Satu, ada asmaul husna di dalam perempuan, namanya rahim, ruang kasih sayang, ruang di mana Allah membentuk manusia, dibentuk kepalanya, ditempelin matanya, dipasangkan tangannya, dikasih jari, dikasih jantung, dikasih nyawa. Allah memproduksi manusia di dalam satu ruang. Ruang itu namanya rahim, dan itu hanya ada di dalam diri perempuan. Tetapi ruang itu akan bermasalah ketika perempuan itu hamil di luar nikah. Maka orang yang hamil di luar nikah mesti hamil santuy, ratau ya, nggak jangan mual. Orang tahu periksa nih dokter aman kehamilannya. Bahkan lahiran dewe di kamar mandi iso. Barpui bayinya diucapkan dibuat bisa. Ada kejadian kayak gitu? Ada? Kok gampang banget ya Pak? Ya. Semua dia dipermudah. Kenapa? Dia tidak berhak pahala mengandung. Dia tidak berhak. Ya, dia tidak berhak pahala dari mual. Dia tidak berhak pahala dari muntah-muntah ketika usia 4 bulan. Dia tidak berhak pahala dari seseknya bagaimana hamil 7 bulan, 8 bulan. Dicabut semua sama Allah. Bahkan ketika lahiran ngeden sekali aja keluar. Kok bisa gampang ya Pak? Tanpa bidan, tanpa dokter, neng WC, neng kamar mandi, neng kosan dewean. Ada kejadian kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Karena sama Allah dicabut, didelete pahalanya. Didelete. Karena apa? Ketika perempuan itu hamil, hamilnya dengan cara yang halal, yang benar, yang sehat, yang sah, diikuti zikir, sudah, perempuan itu ahli surga. Ya, perempuan itu ahli surga. Sudah. Ya. Makanya laki-laki itu kalau pengen sukses, hormati perempuannya, mesti sukses. Hargai perempuannya, mesti sukses. Ya, paham anak-anak? Saya ada di depan kamu hari ini itu bukan karena saya yang hebat, saya yang pintar, bukan. Karena ibu saya. Karena ibu saya yang setiap hari berdoa. Ya, karena ibu saya. Ya, ibu saya. Maka saya doakan ya khususnya perempuan di depan saya malam hari ini, ya saya mendoakan kalian menjadi betul-betul al-muqnisat al-ghaliyah, wanita yang mahal harganya. Sudah Mbak, kalau kamu itu baik, pasti suatu saat Allah datangkan kepadamu seorang laki-laki yang bertanggung jawab, ya, yang baik, yang rezekinya insya Allah berlimpah. Akhirnya anak ini, ya anak yang mau jadi anak pang itu, sekarang jadi perempuan apa? Perempuan yang berbakti kepada ayahnya, kepada ibunya, hafal Quran. Kemarin sebelum puasa barusan menikah dan saya diminta jadi saksinya. Ya, jadi saksinya. Dan dia ya dapat suami yang pas, yang bisa ngomong soleh. Ya alumni pesantren kebetulan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Dua cerita ini kejadian nyata, saya ngadepin sendiri. Kamu pilih mau yang happy ending atau yang sad ending? Ya, kalau kamu mau susah hidupmu, nyesel penuh penyesalan, ambil yang tadi. Sikapnya bodoh tadi, cerdas di kelas, ya, tapi salah sikap. Yang kedua happy ending sekarang, ya, dia jadi guru kimia, ngajar di Jogja, hafal Quran, dapat suami yang soleh, orang tuanya sakit-sakitan, dia masih bisa berbakti merawat orang tua.
indah sekali dunia itu. Ya, indah sekali. Baik, itu yang pertama yang saya sampaikan kepada anak-anakku yang khususnya yang putri-putri di sini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya, belum, masih ada waktunya. Tadi saya sudah dibilangin jangan malam-malam Pak, cukup sampai jam 12 malam aja. Sekalian sahur ya. Saya rumahnya paling jauh loh, Mertoyudan. Ya, nanti mudiknya ke Banten paling jauh kan. Nah, anak-anak begini, saya ingin cerita begini. Ketika saya di pesantren kelas 2 aliyah, saya itu harus membeli sebuah kitab yang tebal sekali. Kitab ini hanya komplement, pelengkap saja di pesantren. Karena kami dianggap sudah bisa baca kitab, maka kitab itu harus dibeli. Nah, kitab ini namanya I'anatul Thalibin. Penulisnya Syekh Abu Bakar Sarto. Di dalam kitab ini ada cerita yang menarik, dan kalian harus paham cerita ini. Walaupun kamu sudah ngamalkan, tapi kamu harus paham cerita ini. Aslinya kita semua sudah mengamal. Ceritanya ada seorang ulama dalam kitab itu. Nggak mungkin ini cerita fiktif. Kalau fiktif ya penulisnya berdosa. Tapi kitab ini kan semua diajarkan di pesantren-pesantren besar. Ya, ini cerita nyata. Seorang ulama yang ceritanya diabadikan di kitab itu bermimpi dalam tidurnya. Mimpi masuk ke alam barzah. Alam barzah itu apa Pak Saiful? Alam setelah kita meninggal terus pindah alam, namanya alam barzah. Ketika kita kok pindah alam, mata kita semakin tajam. Kok bisa? Karena orang yang di alam barzah bisa melihat saudaranya yang di dunia, tapi saudaranya yang di dunia tidak bisa melihat saudaranya yang di alam barzah. Kalau kata Profesor Quraisy Shihab, ahli tafsir Indonesia, alam barzah itu ibarat sebuah ruangan tapi dindingnya kaca. Tembus pandang, mereka bisa melihat kita, mbahmu yang almarhum itu bisa melihat kelakuanmu. Ya Allah, kutuku kok kelakuannya. Nangis mbahmu itu. Ya, bukannya belajar, bukannya sholat, malah bolong. Nangis itu kakek nenekmu di alam barzah. Nah, ulama ini dibawa masuk ke alam barzah dalam mimpinya. Dia menyaksikan orang berkumpul rebutan, kayak rebutan sembako gitu. Kerumun tapi rebutan. Ngerebutin apa? Ngerebutin doa kita tadi. Habis sholat jamaah tadi. Saya baca Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya yang hidup wal amwat yang sudah mati. Doa ini selalu dibaca oleh khotib Jumat dan selalu dilantunkan oleh imam sholat. Doa ini jadi rebutan di alam barzah oleh orang mereka yang al amwat yang sudah mati. Ya, apalagi yang direbutkan? Tahlil yang dikirim orang-orang malam Jumat itu rebutan. Lah, tapi ada sosok laki-laki seorang bapak itu duduk santai, senyum bahagia, ramai rebutan. Ditanya sama ulama ini, Pak, jenengan kok boten melu rebutan? Kok malah duduk santai, guyu-guyu bahagia sekali? Dijawab sama bapak itu, saya nggak perlu rebutan dan nggak perlu dusta-dusta. Kenapa? Karena saya sudah ada yang ngirimi secara khusus untuk saya. Ditanya, siapa yang ngirimi bapak? Anak saya yang jualan buah di pasar. Itu sambil jualan buah dia selalu membaca Al-Quran, bibirnya selalu basah, dan dia minta kepada Allah agar pahalanya buat almarhum bapaknya, saya ini. Setelah itu ulama itu bangun dari tidurnya. Keesokan harinya dia menuju ke pasar yang diceritakan bapak tadi. Dari kejauhan dia sudah bisa melihat penjual buah itu mulutnya tidak berhenti bergerak. Didekati sama ulama itu masih remaja. Mas, kamu jualan buah tapi kok mulutmu gak berhenti dari tadi? Apa yang kamu baca? Remaja itu menjawab, saya sambil jualan sambil
deres Al-Quran, pahalanya saya sedekahkan untuk almarhum bapak saya agar Allah memberikannya kepada bapak saya. Akhirnya ulama ini mantap bahwa apa yang dia lihat dalam mimpi itu betul-betul terjadi. Inilah kenapa ada orang yasinan, tahlil, ngirim doa dan lain sebagainya, termasuk Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah beberapa hari kemudian mimpi lagi ulama ini, mimpi yang sama tapi keadaan di alam barzakh sudah berbeda. Bapak yang duduk santai udah nggak ada. Ya, tapi apa? Melu rebutan, desek-desekan, rebutan. Akhirnya ulama ini bangun, besoknya balik ke pasar lagi. Dicari remaja yang jualan buah, sudah nggak ada di pasar. Ditanya sama pedagang lain, Pak, kemana remaja yang jualan buah kemarin di sini? Kemarin anak itu meninggal dunia. Berarti masih ada nggak yang ngirimi sedekah pahala buat orang tuanya? Dan ada yang mengirim bacaan Qurannya? Tidak ada lagi. Apa yang ingin saya sampaikan anak-anak begini? Ramadan itu menjadi berkah, menjadi mulia. Itu karena salah satu sebabnya adalah unzila fihil Quran hudal linnas. Di dalamnya itu diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Maka semua yang duduk di sini anak-anak, kalau Pak Guru, Bu Guru, saya insya Allah sudah percaya. Anak-anak semua di sini, kamu yang belum bisa baca Quran, paksa dirimu untuk bisa baca Quran. Les, datang Pak Kiai, privat atau apapun, ya, terpa diri kamu. Karena apa? Karena gini, orang baca Quran itu kalau bacaannya bagus, dia akan ma'as safaratil kiramil barro. Orang baca Quran kok bacaannya benar, itu setiap saat akan dibersamai malaikat terus. Di kitab ini yang saya bawa, judulnya Antipia. Saya berikan ini. Ya. Dalam kitab ini disebutkan dalam hadis Rasulullah, orang yang bacaannya lancar akan ma'as safaratil kiramil barro. Ditemani, Pak, kalau saya belum bisa baca Quran gimana? Belajar terus, angel Pak, teruskan. Kata Rasulullah, walladzi yaqra'u wa huwa yatatata'u. Yatatata'u itu nek baca Quran gini. Innal lama. Ya. Kok kamu bacanya aneh kayak gitu, tapi kamu terus berusaha, kata Rasulullah, kamu dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala membaca dan pahala kesulitan. Paham? Setiap satu huruf yang dibaca sama dengan 1 kebaikan. Nah, 1 kebaikan ini akan dilipat jadi 10, kata Rasulullah. Alif lam mim. Berapa huruf? 3. Alif, lam, dan mim. 3 kebaikan dikalikan 10 sama dengan berapa? 30 kebaikan. Yasin, berapa kebaikan? 20. Kok kamu baca Quran tiap hari? Alah, 1 lembar itu nggak nyampe 1 jam kok. Nyebrung TikTok aja sejam kita. Paham? Maksudnya Pak Saiful gini loh, kalau sehari kamu baca 100 huruf, berarti apa? Ada 100 kali 10 berapa? 1000 kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang akan membuat kita selamat, anak. Yang akan membuat kita selamat. Saya punya nenek saya anaknya 11. Jualan baju windring. Tahu windring? Jualan baju, beli bayarnya boleh pakai ayam, boleh pakai bebek, boleh pakai beras. Itu barter namanya. Anak 11 ini dibiayai dengan jualan windring tadi.
Ya, rata-rata sekarang anaknya dari nenek saya itu jadi guru, polisi, sama tentara. Apa amalan nenek saya? Selama saya dititipkan di Mbah, jadi kalau malam Jumat sama malam Sabtu itu kan sok libur sekolahan, saya suruh tidur tempat Mbah, nemenin Mbak Uni sama Mbak Kaku. Apa yang dilakukan Mbak Uni saya, nenek saya itu? Kalau malam deres Quran itu sampai jam 11 malam. Kalau malam itu habis isya, ya reneng-reneng di pojokan rumah itu ada musola kecil di rumahnya, ya baca Quran. Kakek saya sehari-hari di sawah, nenek saya keliling jualan baju di gendong. Tapi apa? Berkah dari bacaan Quran itu luar biasa. Dan itu ditiru oleh ibu saya, dan saya minta kepada istri saya, tolong itu ditiru juga. Akhirnya istri saya mau menirunya. Setiap ba'da tahajud sampai azan subuh, pasti istri saya everyday itu baca Quran. Dulu pas saya jomblo, doanya simple mas. Ya Allah, beri saya istri yang cantik, solihah, pinter, kaya, perempuan, dan masih hidup. Tiap tahajud tak bulan balik itu lagi. Alhamdulillah. Ya walaupun agak sewot gitu ya. Nah terakhir anak-anak, begini. Kenapa yang saya bahas Al-Quran di sini? Karena ketika saya meninggal, nggak mungkin istri saya, ayah, I love you, hidup dan mati, pret. Nggak mungkin dia terus masuk liang kubur nemenin saya, kan? Sama, semua orang begitu. Tidak ada yang teman setia, nggak ada. Ya, aku mencintaimu hidup dan mati. Ya. Ketika kamu masuk liang kubur, nggak ada yang menemani kamu kecuali amal soleh dan bacaan Quran kita itu. Dan besok Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat. Pemberi apa? Maka nggak ada pilihan lain. Kita ini Islam, kita ini Muslim. Mari kita hukumi diri kita. Aku wajib bisa baca Quran. Aku harus rutinkan diriku baca Quran. Dan semua anak cucuku besok harus bisa baca Quran. Kamu hukumi kayak gitu. Jadi mbak, besok ada orang anak deketin kamu. Ayah, I love you. Kamu kok cantik sekali. Jangan terus dibalas I love you tuh, jangan. Mas, bentar. Ya. Kamu punya cita-cita enggak? Satu. Ya, tanya itu dulu. 2, sholat subuhmu jam berapa? Tanya itu dulu. 3, kamu sudah bisa baca Quran belum? Repot kalau suamimu nggak bisa baca Quran, nanti apa? Kamu suruh imami. Ya. Kalau kau ada laki-laki ngelamar kamu nggak bisa baca Quran, ya kamu langsung protes lah. Kamu nanti gimana mau imamnya aku? Kamu belajar ngaji dulu, nanti kamu nggak bisa jadi imam aku. Tak boleh imam biarin. Itu namanya perempuan orang sitin-sitin sana sini ya Allah, astagfirullah. Nah anak-anak, Allah berfirman begini. Ini diriwayatkan, bukan firman, tapi ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa 'al-Qur'an. Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa seseorang yang hatinya itu senang Quran, mencintai Quran, dan nyaman dengan Al-Quran. Allah tidak akan mengazab orang itu. Jelas? Maka saya doakan semua di sini perempuan-perempuan hebat. Besok jadi ibu yang hebat semuanya. Tolong ketika kamu sudah jadi ibu yang hebat,
tirakati anakmu, keluargamu, suamimu dengan deres Quran. Ya, orang yang deres Quran akan dikasih oleh Allah melebihi orang yang rajin berdoa. Maksudnya gimana Pak? Begini, saya rajin berdoa, tapi kamu rajin baca Quran. Maka apa yang saya minta dalam doa saya itu akan diberikan kepada kamu melebihi apa yang saya minta. Orang kok sibuk terus Quran, itu sama Allah akan dikasih sesuatu yang diminta oleh orang yang rajin berdoa. Jadi apa? Ya sibukkan saja kamu dengan terus Quran itu minimal pada hari ini anak saya kelas 2 SD, ini orang pamer tapi motivasi kamu. Anak saya kelas 2 SD, maksa saya pulang sekolah tadi. Saya ngisi pembinaan kali itu, ngisi pembinaan kepala sekolah sekecamatan Borobudur. Terus saya jemput sekolah, ngeyel anak saya, ayah hari ini aku masuk jilid 7 yang bunga. Nah, terus aku harus punya Quran karena besok sudah nggak boleh baca itu lagi, harus baca Quran kata pak gurunya. Aku hari ini pokoknya belikan Quran yang bagus, yang keren. Wow, siap saya bilang. Ya, akhirnya saya ajak ke toko kitab, saya suruh pilih sendiri. Dia pilih yang tulisannya gede-gede, yang ini aja, ya. Tapi harganya mahal, nggak usah dilihat, saya bilang. Ya, kayak orang tipis saja. Nah, kenapa? Al-Quran itu apa harus perhitungan kita sama anak? Nggak boleh. Ya, karena apa? Bapak-bapak nih, Pak guru-guru, seorang bapak kok menyenangkan hati anaknya, itu akan melebur dosanya. Itu hadis yang tadi saya bahas di pengajian kepala sekolah. Ada seorang bapak kok menyenangkan hati anaknya sampai gembira, ya dia keluar uangnya, tidak pelit sama anak, maka bapak itu dosanya dilebur. Kata malaikat ketika Rasulullah membuat seseorang putus asa, ditegur sama malaikat seperti itu. Akhirnya saya bilang, ambil, gak usah lihat harganya. Dia gak enakan, anak saya itu cilik aktif, gak enakan sama bapaknya. Beli aja, itu Quran, kamu senang, ambil yang mana. Saya bayar, di mobil itu sudah dideres juga. Ya, hati saya kira-kira bahagia gak? Bahagia. Nah, saya doakan besok anak-anak kamu semuanya cinta Al-Quran, senang Quran, dan diawali dari kamu semua ya. Ya, semua kita dapat berkah nuzul Quran, berkah Ramadan, dan kita bisa menjadi pribadi yang baik. Mari kita tutup ngaji kita malam hari ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tangannya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mungkin ada pengumuman dari Pak Guru, monggo jangan keluar dulu. Kalau ada pengumuman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.